Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini Yasin, NIM K33180007. Di sini saya akan memperagakan micro teaching mengenai keterampilan bertanya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul kembali di sini untuk belajar kimia bersama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Amalia Tasa. Oke. Azizatul Arifah. Oke. Damar Ageng. Oke. Elma Safitri. Hadir. Naomi Campbell. Oke. Tamara. Ya. Fergiwan Agil. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah pada semangat-semangat ya. Ibu lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah pagi dengan semangat pagi gitu ya. Oke, anak-anak sudah pada sarapan ini? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oh, belum. Oh, kita harus sarapan terlebih dahulu ya sebelum belajar. Oke. Tadi makan apa nih? Ada yang beli atau masak? Beli, oke. Beli di mana? Di kantin ya. Oke, ada yang masak? Ibunya, oke. Ibunya memasak ya. Memasak apa tadi? Sayur lodeh, oke. Nah, anak-anak kiranya tahu tidak kenapa kompor yang digunakan ibu kita itu untuk memasak bisa menghasilkan api? Ayo, ada yang tahu? Oke, betul. Jadi, kompor itu terhubung oleh gas LPG sehingga dia bisa menghasilkan api. Nah, lalu apa bahan baku dari gas LPG ini anak-anak? Kenapa dia bisa membuat kompor menghasilkan api? Ayo, siapa yang mau menjawab? Karena ada isi gasnya, Bu. Oke, boleh. Ada lagi yang mau menjawab? Belum ada ya? Jadi bahan baku dari gas LPG itu adalah minyak bumi yang telah mengalami proses penggilingan. Oke, baru tahu ya anak-anak. Ternyata di dalam rumah kalian itu ada minyak bumi. Nah, kemudian bisa dilihat pada PPT Ibu ya. Nah, itu ada gambar apa? Mobil, motor, transportasi ya. Jadi ini ada gambar transportasi, ada mobil, bis, motor, kemudian ada transportasi lain seperti kereta api, truk, seperti itu ya. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa mobil, motor seperti itu bisa bergerak? Karena ada roda, oke. Betul sekali Amalia, jadi karena ada bahan bakar ya, bensin termasuk itu. Jadi ada bahan bakar seperti bensin, solar, kemudian di mesinnya itu ada oli, seperti itu ya. Jadi bahan bakar itu juga termasuk ke dalam minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi itu banyak sekali di sekitar kita ya anak-anak. Oke, jadi di sini kita akan membahas minyak bumi, betul sekali. Jadi komposisi dasar dari materi kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai poin 1 sampai 3. Jadi bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Oke, jadi setelah ini Ibu akan memberikan sebuah video. Wah, langsung senang ya kalau suruh lihat video. Nah, tapi nanti diperhatikan baik-baik ya videonya. Nanti Ibu akan bertanya sedikit mengenai video tersebut. Oke, silakan dilihat.
Oke, dari video tadi ada yang tahu video tadi membahas tentang apa? Ya, silakan Agil. Betul, proses pembentukan minyak bumi. Nah, ada yang mau menggambarkan sedikit terkait dengan video tadi, gambaran seperti apa? Oke, silakan Naomi. Iya, betul sekali ya. Jadi, minyak bumi itu terbentuk dari proses melakukan batuan. Betul sekali. Itu secara garis besar ya. Jadi Ibu akan menjelaskan lagi bahwa minyak bumi itu berasal dari bahasa Latin yaitu petroleum, yakni ada petrus yaitu batuan atau karang, dan oleum yaitu minyak. Jadi secara umum minyak bumi itu berasal dari batuan ya. Minyak yang berasal dari batuan. Oke, betul sekali. Nah, jadi proses minyak bumi itu berasal dari alam anak-anak. Jadi tidak sembarangan manusia itu bisa membuat minyak bumi karena prosesnya mengalami proses yang begitu panjang. Jadi anak-anak, minyak bumi ini akan habis gitu. Jadi kita harus meminimalisir penggunaan minyak bumi ya. Jadi jangan boros seperti itu. Oke, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi baris ini ya 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelompok pertama membahas mengenai proses pembentukan minyak bumi. Kelompok kedua membahas mengenai komponen atau komposisi minyak bumi. Yang ketiga membahas mengenai pengeboran minyak bumi. Kemudian yang keempat membahas mengenai teknik pengolahan minyak bumi. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, silakan Elma. Iya, boleh sekali. Jadi boleh mengambil referensi dari handphone, buku, ataupun referensi yang lain. Tapi tetap fokus ya anak-anak. Oke, Ibu beri waktu 30 menit ya anak-anak. Setelah itu nanti perwakilan dari kelompoknya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke anak-anak, sudah 30 menit ya. Iya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Oke, tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah maju ke depan. Jadi kita telah berdiskusi bersama mengenai pembentukan minyak bumi, kemudian komponen-komponen minyak bumi, kemudian ada pengeboran minyak bumi, dan juga ada teknik pengolahan minyak bumi ya. Mungkin anak-anak ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya silahkan, Tamara. Oke, bagus sekali ya. Ada yang ingin menambahkan? Ya silahkan. Oke, bagus sekali jawaban dari Aziza. Jadi tadi kita telah mempelajari mengenai pembentukan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu adalah hasil penguraian dari bahan-bahan organik seperti hewan, tumbuhan, manusia yang telah mati. Kemudian dia akan terurai oleh bakteri pengurai. Kemudian dia akan tersimpan, terkubur di dalam bumi selama berjuta-juta tahun. Kemudian dia akan mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga dia akan terus ke atas dan dia juga berupa cairan begitu ya, karena terkena suhu yang sangat panas seperti itu. Oke, kemudian untuk komposisi minyak bumi tadi terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, derivatik, siklik, dan juga aromatik. Kemudian untuk pengeboran kita tadi sudah diskusi bahwa pengeboran itu dilakukan pada daerah antiklinal, yaitu di cekungan-cekungan ya, cekungan-cekungan. Oke. Kemudian untuk teknik pemisahan atau teknik pengolahan minyak bumi itu ada 6. Oke, ada yang mau menyebutkan tadi 6 itu apa saja? Destilasi, betul. Cracking, oke, 2. Reforming, betul. Lalu alkilasi dan polimerisasi. Kemudian treating, blending, oke, betul.
pintar semua, sudah mengingat kembali ya. Jadi tadi destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi berdasarkan titik bidiknya. Kemudian cracking adalah pemecahan molekul menjadi molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah reforming, yaitu perubahan suatu bentuk molekul yang dia itu kualitasnya buruk menjadi kualitas yang lebih baik. Kemudian ada alkilasi dan polimerisasi. Jadi pada pertemuan yang lalu Ibu telah menjelaskan tentang alkil ya, itu cabang ya. Jadi di sini alkilasi adalah penambahan jumlah atom di suatu rantai karbon sehingga bercabang. Oke. Kemudian polimerisasi, penggabungan molekul menjadi molekul yang lebih besar dan kompleks. Betul. Kemudian yang kelima adalah treating, yaitu perlakuan berbeda untuk setiap fraksi. Kemudian yang keenam adalah blending, yaitu pencampuran minyak bumi dengan senyawa-senyawa tertentu. Oke, jadi itu ya yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Sangat seru sekali dan juga Ibu harap anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Mungkin ada yang masih ditanyakan? Oke, belum ada ya. Oke, jadi untuk tugas minggu depan Ibu minta kalian untuk merangkum mengenai bab bensin dan juga dampak pembakarannya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian dari Ibu. Bila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.